Dua striker predator resmi proses WNI, siap terbang ke Jakarta. Pelatih Malaysia U23 mulai angkuh jelang laga kontra timnas Indonesia U23. Kevin Dijk alami cedera di Borussia Mönchengladbach akibat ulah pemain asal Jepang. Pasukan Gerard van den Broek akhirnya lolos otomatis ke semifinal Asian Cup U23 2025. Titisan Tom Hai lahir di timnas Indonesia U23, siap dipanggil Patrick Kluivert. Proses Mauro Zilsa dipercepat demi tampil di ronde keempat. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar kurang menggembirakan datang dari kamp latihan Borussia Mönchengladbach. Ya, bek timnas Indonesia Kevin Dijk dikabarkan menepi sementara setelah mengalami insiden dalam sesi latihan pada Sabtu 19 Juli 2025. Dalam sesi latihan tersebut, Kevin Dijk sempat terlibat benturan dengan pemain muda Sio Fukuda dalam permainan kecil di lapangan. Dikutip dari media Jerman, meskipun sempat melanjutkan latihan setelah insiden tersebut, pagi harinya ia tak terlihat di lapangan latihan bersama dengan rekan setimnya. Laporan terbaru menyebutkan Kevin Dijk harus menjalani pemeriksaan MRI. Hal itu dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya cedera serius, terutama di area kaki yang terkena benturan. Padahal Kevin Dijk baru saja pulih dari cedera sebelumnya dan belum mendapatkan menit bermain di laga uji coba bersama dengan Borussia Mönchengladbach. Dalam latihan Sabtu sore, ia bahkan termasuk dalam kelompok pemain yang menjalani sesi latihan tambahan bersama dengan pelatih kebugaran Nicolas Dion. Meski belum ada konfirmasi resmi dari klub terkait tingkat keparaan cedera, kekhawatiran jelas mulai menyelimuti supporter timnas Indonesia. Pasalnya timnas Indonesia juga dipastikan kehilangan striker United, yakni Oleh Romeni. Oleh Romeni dipastikan absen bela timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Cedera Oleh Romeni yang terjadi saat pertandingan melawan Arema FC menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, tackle keras dari pemain Arema FC Paulinho Mocelin mengakibatkan Oleh Romeni mengalami cedera pergelangan kaki yang cukup parah. Menurut informasi yang disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir, cedera Oleh Romeni tergolong serius dan tidak bisa ditangani secara ringan. Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia segera kedatangan dua penyerang keturunan tambahan di luar Mauro Zilstra. Keputusan ini diambil demi membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kami juga sedang mendorong beberapa tambahan. Seperti apa yang belum saya bisa ngomong. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah siapa dua pemain tersebut. Dua pemain yang dimaksud adalah Milano Jonathan dan juga Dian Zambergen. Ya, ayah Milano Jonathan, Diego Jonathan, beberapa kali sudah ke Indonesia. Di tengah hari pada Maret 2025, Diego Jonathan mengadakan pertemuan dengan Erick Thohir di Indonesia. Sementara Dian Zambergen dalam wawancara dengan Yusa Nugraha, terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Menurut Dian Zambergen, sebuah kebanggaan dapat membela timnas Indonesia. Milano Jonathan dan juga Dian Zambergen akan membela timnas Indonesia pada September 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Lebanon dan juga Kuwait di Surabaya dalam uji coba. Milano Jonathan dan juga Dian Zambergen dapat menjadikan laga melawan Kuwait dan juga Lebanon sebagai masa adaptasi sebelum membela timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Milano Jonathan dapat diperankan sebagai winger kanan, sementara Dian Zambergen akan ditugaskan sebagai penyerang tengah. Timnas Indonesia mendapatkan kemenangan kedua di Asian Cup U23 2025 setelah menaklukkan Filipina 0-1. Laga timnas Indonesia melawan Filipina ini dimainkan di Stadion GBK, tepatnya pada Jumat 18 Juli 2025. Ini menjadi kemenangan kedua timnas Indonesia setelah melumar Brunei 8-0 di laga pertama. Di laga lawan Filipina, timnas Indonesia menciptakan banyak peluang emas, namun mentah di tangan kiper lawan. Pelatih skuad Garuda U23 Gerard van den Broek
memuji para pemainnya usai sukses menaklukkan Filipina 0-1. Salah satu pemain yang mendapatkan pujian yakni Arkan Fikri. Pemain milik Arema FC tersebut dianggap Kevin Van den Broek menjalani tugasnya dengan sangat baik di lini tengah. Kualitas penguasaan bola hingga visinya dalam mengalirkan bola membuat Kevin Van den Broek menyebut Arkan Fikri layak bermain di klub besar. Semua pemain tahu kualitas pemain lain. Untuk sekarang, Arkan yang dapat kepercayaan saya. Saya rasa dia adalah pemain top. Jika Anda lihat pemain seperti Arkan, dia layak ada di klub besar. Dia punya kualitas yang bagus, kata Kevin Van den Broek. Tak hanya Arkan Fikri, pemain-pemain lainnya juga tampil apik di posnya masing-masing. Gerard pun mengaku bangga para pemainnya ia percaya bisa menunjukkan kualitasnya. Ia berharap permainan yang sama atau lebih baik lagi bisa ditunjukkan kala menghadapi Malaysia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Malaysia pada laga pemungkas grup A Asian Cup U23 2025 akan bergulir pada Senin 21 Juli 2025 di Stadion GBK. Timnas Indonesia akan menambah amunisi di lini depan untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan dua calon penyerang baru yang siap membela skuad Garuda. Hal itu menjadi angin segar mengingat striker timnas Indonesia Oli Romeni sedang menepi karena mengalami cedera serius. Kami sedang mendorong beberapa tambahan. Rencananya ada dua pemain yang tengah kami seriusi. Tadi malam keduanya sudah berkomitmen untuk bergabung bersama dengan timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Dua nama yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia tersebut adalah Mauro Zilstra dan juga Milan Jonathan. Mauro Zilstra bersinar bersama dengan tim U21 FC Volendam. Pemain kelahiran 9 November 2004 tersebut berhasil promosi ke tim utama klub asal Belanda tersebut dan dianggap punya prospek cerah untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu Milan Jonathan yang lahir pada 5 April 2004 juga disebut sebagai kandidat kuat. Gaya bermain dan juga fleksibilitasnya dianggap cocok dengan skema permainan pelatih Patrick Kluivert. Jika proses berjalan lancar, kedatangan dua pemain tersebut akan memperkuat timnas Indonesia yang sebelumnya sudah diisi oleh pemain keturunan seperti Ragnar Ratmangun dan juga Rafael Struijk. Menarik ditunggu langkah cepat PSSI untuk bisa menambah kekuatan timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Malaysia tampil menggila di laga kedua grup A Asian Cup U23 2025. Bertanding Stadion Utama Gelora Bung Karno, tim muda Harimau Malaya sukses membantah Brunei Darussalam dengan skor telak 7-1. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi skuad asuhan Nafuzi Zain. Pasalnya di laga perdana, Malaysia sempat tumbang dari Filipina dengan skor 0-2 di stadion yang sama. Kekalahan tersebut sempat membuat mental pemain turun. Namun kemenangan besar atas Brunei Darussalam menjadi suntikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan. Usai pertandingan, pelatih Nafuzi Zain tidak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Yang menyebut para pemain telah tampil luar biasa dan menunjukkan semangat tinggi sejak menit awal. Kami memang perlu kemenangan setelah kalah lawan Filipina. Para pemain melakukan tugasnya dengan baik. Terpenting tidak ada yang cedera, ucap Nafuzi Zain. Kemenangan atas Brunei tak hanya mengembalikan moral tim, tapi juga membuka peluang Malaysia untuk lolos ke fase berikutnya. Kini fokus mereka sepenuhnya tertuju kepada pertandingan terakhir grup melawan tuan rumah timnas Indonesia U23. Pertandingan hari ini lebih bagus untuk kami meningkatkan moral dan keyakinan pemain. Setelah kalah lawan Filipina, kami sempat agak down, tapi hasil sekarang memberikan keyakinan, tambah Nafuzi Zain. Dengan semangat yang tengah membara, Malaysia tak segan menjadikan timnas Indonesia 23 sebagai target berikutnya. Menurut Nafuzi, hasil besar melawan Brunei Darussalam menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan dari puluhan ribu supporter timnas Indonesia di GBK. Lini depan kami juga bermain lebih bagus. Harapannya apa yang didapat dari laga ini bisa dibawa ke pertandingan melawan Indonesia, tutup Nafuzi Zain.